masih banyak banget yang ngalamin sensasi asam lambung, dan alhamdulillah kemarin banyak yang sembuh juga. Ada yang ikhtiar dengan tepung Garut. Ya alhamdulillah bun, konsumsi tepung Garut ternyata itu bisa menyehatkan lambung dan juga sensasi panasnya itu udah berkurang. Jadi saran aku, ayo ubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya. Karena kalau kita udah disiplin, itu bisa membuat kita cepat pulih. Kemudian ada yang kambuh nih, tiba-tiba teman kita kambuh karena dia konsumsi buah anggur yang asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang banget di video kali ini aku akan bahas lagi seputar asam lambung, gout, anxiety, psikosomatis ya, sesuai dengan pertanyaan kalian. Hari ini aku nggak bisa live karena tadi habis arisan pulang sore dan ternyata hujan ya, Masya Allah. Kita harus jaga kesehatan, jangan kecapean juga. Dan alhamdulillahnya kemarin aku dapat banyak sekali laporan, ada yang udah sembuh, ada yang lagi pemulihan, tapi juga masih ada beberapa orang yang masih sering kambuh. Jadi kita harus disiplin ya. Aku selalu bilang kalau asam lambung itu mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih disiplin. Yang tadinya kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus dilupakan atau harus ditinggalkan perlahan-lahan, dan kita bisa mengubah pola hidup kita, pola pikir, pola makan, dan juga harus menerapkan pola hidup sehat ya. Jangan lupa juga untuk melakukan olahraga secara teratur. Nah, di video kali ini aku bakal bahas pertama tepung Garut ya. Karena apa? Alhamdulillah kemarin ada yang sembuh ya. Ini ada Fardian Azmi. Bunda, aku udah mulai konsumsi tepung Garut pakai gula merah, enak banget, sensasi panas sudah jarang muncul. Kemarin pada saat aku live itu ada banyak sekali yang ngeluh terkait sensasi panas di ulu hati ya. Kenapa panas? Karena biasanya ada radang, ada iritasi atau ada peradangan. Karena sensasi aku juga pada saat itu adalah ada peradangan di dinding lambung aku. Makanya sensasinya itu adalah suka panas di perut ya, suka nyut-nyutan. Kadang tenggorokan juga panas, kerongkongan panas, dada juga panas. Karena itu adalah reflux, cairan asam lambung yang kembali ke esofagus, membuat kita merasakan sensasi panas, kadang mengganjal. Itu hal yang wajar dialami oleh pejuang asam lambung, tapi jangan didiamin aja. Jadi kalau misalnya ngalamin sensasi ini, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama dari makanannya, kemudian konsumsi air putihnya yang suam-suam kuku ya, jangan konsumsi teh, kopi ataupun yang panas, yang dingin juga jangan. Kita tuh konsumsinya air yang hangat aja atau yang suam-suam kuku. Selain itu juga kita harus menghindari berbaring setelah makan. Karena kalau kita pejuang asam lambung itu habis makan langsung baring, itu nanti bakalan naik lagi ya asam lambungnya. Jadi kalau habis makan diusahakan 2 jam atau 3 jam ya baru boleh rebahan atau baru boleh tiduran. Tapi dengan catatan bantalnya itu harus ditinggiin. Nah kalau kalian yang pengen ngikutin jejak aku sama Kak Fardian Azmi ini, dia udah mulai konsumsi tepung Garut, udah mulai membaik, dan sensasi panasnya mulai berkurang, kalian boleh coba ya. Ini namanya tepung Garut, harganya murah, cuma 24-30 ribu. Bisa pakai gula aren atau pakai gula merah, gula Jawa, atau bisa dikasih madu. Ini enak, fungsinya apa? Karena ini bisa melindungi dinding lambung kita loh, yang luka, yang radang ataupun yang tukak. Jadi kalau kita rutin konsumsi ini tuh, kita sebelum makan apa-apa harus dilapisi ini ya. Ini adalah makanan pengantar, makanan pembuka yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung. Ini sih bukan hasil penelitian, bukan saran dokter, tapi pengalaman pribadi aku. Jadi kalian boleh coba ya. Link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini, kalian boleh coba. Kalau mau beli sendiri, misalnya ada bun yang jual di warung, ada bun yang jual di pasar, it's okay. Yang penting caranya jangan sampai salah. Cara membuatnya udah pernah aku share ya video sebelumnya. Jadi bisa langsung diseduh pakai air panas, bisa juga diaduk-aduk di atas kompor ya. Tapi pastikan harus benar-benar matang, karena kalau misalnya nggak matang, nanti kita menimbulkan sensasi lagi kayak diare ataupun perut itu bakalan kerucuk-kerucuk, karena memang kita diwajibkan untuk mengkonsumsi apapun itu harus matang. Kemudian kalau misalnya untuk air tajin, Bunda gimana kalau kita ikhtiar dengan air tajin? Jadi sama aja 30 menit sebelum makan
Tapi caranya itu adalah ambil beras 2 sendok, dicuci bersih, kemudian dimasak. Berasnya udah matang, ambil kuahnya, kemudian ditaruh di gelas ya. Setelah itu dikonsumsi, bisa tambahin madu, gula aren, ataupun bisa polosan ya, atau yang original. Kalau aku sih senangnya yang polosan ya, jarang pakai gula aren dan jarang pakai madu. Itu bagus ya, bagus untuk pencernaan, bagus untuk lambung, dan itu bisa membuat kita nyenyak tidur, bisa melancarkan juga BAB kita. Jadi kalian boleh coba. Apalagi kalau misalnya yang kalian masih suka susah tidur, masih sering sembelit, itu bagus sekali kalau kita konsumsi air tajin ya, ataupun tepung gerut, ini juga ampuh. Selanjutnya aku bakal bahas juga atas nama Kak Rosul Soemitro. Kak, ini lambung saya kambuh lagi, kemarin malam kambuh Kak, jadi sakit. Terus 1 jam aku kasih obat Sukalfa jadi enakan. Nah, kambuh ini kita harus introspeksi diri. Ini kenapa ya aku tiba-tiba kambuh? Aku tuh selalu melakukan evaluasi, jadi kalian ini harus introspeksi diri ya. Aduh, kira-kira aku kemarin makan apa ya kok bisa kambuh? Kok aku bisa ngerasain kayak diare sih? Nah, pertama kita itu harus tahu dulu penyebabnya apa. Karena penyebab asam lambung ini kan banyak ya. Pertama, telat makan, kecapean, masuk angin, kemudian kita kurang tidur, jadi banyak sekali. Nah, kalau misalnya kalian diare karena masuk angin, jadi yang harus disembuhin itu adalah masuk anginnya dulu. Gimana caranya nih? Kalau aku biasanya lagi diare ataupun perutnya tuh kayak melilit, bawaannya pengen BAB terus tapi cair, aku adalah konsumsi air putih, perbanyak makan. Karena kalau kita itu nggak makan bakalan lemas badannya ya, kekurangan vitamin, kekurangan cairan, kurang mineral. Jadi kita juga harus konsumsi air putih yang banyak, istirahatnya yang cukup, sama konsumsi air putih yang panas, yang hangat, tambahin gula sama sedikit garam, itu untuk mengembalikan cairan tubuh kita yang terkuras. Itu sama saja pengganti Oralin. Kalau misalnya aduh aku nggak bisa bikin sendiri, bisa ke puskesmas atau bisa beli di apotek namanya Oralin. Itu adalah hal yang aku lakukan. Tapi kalau misalnya aku tuh nggak BAB bun, atau nggak mencret, cuman kayak perut aku tuh kayak nggak enak, pokoknya nggak nyaman gitu loh bun, karena ternyata aku kemarin salah makan, atau ternyata kemarin aku itu begadang bun, jadi kayak berasa lagi. Nah, kalian boleh selalu stok obat di rumah ya. Kalau aku dulu ya, kata dokterku, aku selalu nanya, dok kalau misalnya aku beli di luar boleh nggak sih kayak Sukralfat? Ya boleh. Jadi kalau misalnya kita sewaktu-waktu kambuh, jadi kita boleh konsumsi obat ya, pertolongan pertama seperti Sukralfat, Polisilin juga nggak apa-apa, yang udah dijual bebas di apotek ataupun di toko-toko obat itu nggak apa-apa. Ataupun bisa kita stok Lansoprazol ataupun mungkin Promah, itu nggak apa-apa. Yang penting kita konsumsinya itu nggak berlebihan ya, sesuai dosis yang dianjurkan. Nah, kemudian ini kalau misalnya Sukralfat ya, jadi teman kita ini kambuh kemarin, jadi saran aku introspeksi diri, apa yang salah, apakah makan sambal, itu juga nggak boleh ya. Temanku nih ada ya, dia juga sakit lambung, tapi dia tuh susah banget menghindari makan pedas. Setiap habis makan pedas dia harus konsumsi Polisilin, dia harus selalu sedia stok obat. Makanya saat ini saya omelin, kamu pengen sembuh nggak sih? Dan itu udah mulai mengurangi sambal, alhamdulillah asam lambungnya nggak kambuh-kambuh lagi. Jadi kita tuh harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya, agar asam lambung itu nggak sering kuman. Berapa bulan sembuh dari gastritis ya, obat aku itu banyak, aku dibantu obat herbal, obat dokter juga. Aku setelah endoskopi pemulihan 3 bulan, itu pun masih sering kambuh karena aku susah mengontrol pikiran. Jadi semua itu harus disiplin ya. Selain pola makan, pola pikir juga kita harus kontrol pikirannya ya, dan juga olahraganya harus rutin. Kalau kita sudah menerapkan pola hidup sehat, olahraganya yang rutin, itu nanti hidup kita bakalan lebih semangat, lebih fresh, lebih sehat. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruknya ayo mulai sekarang dihilangkan atau ditinggalkan. Kita ubah, modifikasi pola hidup kita menjadi hidup lebih baik ya. Aku tuh berdoa di tahun 2025 ini semoga nggak ada yang lagi yang sakit lambung, nggak ada lagi yang kambuh-kambuhan, yang masih berjuang lekas sembuh. Karena ya kita harus berjuang ya, masa depan itu masih panjang. Kita harus memikirkan masa depan kita, keluarga kita, nggak usah mikirin orang lain ya. Yang nggak penting nggak usah dipikirin, yang penting kita sehat. Utamakan kesehatan kalian dan juga keluarga sama pekerjaan kalian.
Untuk kadar majelita, untuk asam lambung boleh nggak sih konsumsi susu beruang? Itu kan dia mengandung lemak juga ya. Kalau aku pada saat berjuang sih nggak disarankan ya. Mendingan aku disarankan konsumsi kayak susu almond, itu masih aman, atau fisoy dari kedelai. Kalau susu beruang, kalau udah nggak perih-perih sih boleh. Tapi setelah makan ya. Cuman kalau masih sering perih atau masih sering kembung, kalau bisa dikurangin dulu ya. Bisa diganti susu yang aman kayak almond ataupun susu kedelai, itu nggak apa-apa. Atau juga kalau masih sering perih, masih sering begas sendawa, nggak usah minum susu dulu ya. Atau bisa konsumsi susu SR kalau pengen banget konsumsi susu. Tapi kecuali udah nggak ada sensasi atau udah berkurang dan udah nggak sendawa-sendawa, udah nggak kembung, karena susu itu cepat banget loh memicu naiknya asam lambung. Apalagi kalau kita lagi perih atau lagi kembung, itu cepat banget. Dan Suhendra, assalamualaikum bunda. Bun, saya sensasi udah hampir nggak ada, namun ketika saya makan anggur asam tiba-tiba lemas, ngiru, ulu hati, kemudian cemas. Nah, udah hampir nggak ada, berarti kan dia belum pulih. Jadi hati-hati ya. Kalau mau makan yang asam-asam jangan berlebihan dan jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau kakak udah konsumsi anggur asam tapi ternyata ada sensasi, berarti itu belum pulih 100%. Jadi hindari dulu makanan tersebut sampai benar-benar pulih. Jangan besok coba lagi, aku masih penasaran, kira-kira kamu enggak. Berarti kondisi lambung kakak itu masih belum baik-baik aja, atau masih butuh pemulihan. Kita harus sabar lagi. Makanya kalau masih sering perih, kalian masih sering perutnya panas, ayo konsumsi tepung Gerut ya. Ini aku anjurkan karena aku konsumsi sendiri ya. Sekitar 2 tahun aku konsumsi, alhamdulillah cocok. Ada efek sampingnya nggak sih bun? Menurut aku sih nggak ada, karena aku selain konsumsi tepung Gerut juga perbanyak asupan air putih ya. Karena aku tuh alhamdulillah setelah sembuh dari GERD, dari asam lambung ya, gastritis, udah nggak pernah lagi konsumsi kayak minum-minuman es yang instan, kayak beli pop dan lain sebagainya. Aku tuh nggak pernah lagi ikut-ikutan ngorder GoFood atau apa, nggak pernah. Palingan kalau aku lagi pengen banget minum yang berwarna nih, aku beli sirup aja kayak marjan ya di supermarket, bikin sendiri di rumah ya, tambahin biji selasi sama nata de coco. Habis itu aku masukkan ke kulkas sekitar 20 menit, aku keluarin dari kulkas baru aku minum. Aku tuh nggak pernah lagi kayak jajan-jajan yang makanan ataupun minuman apa ya, bukannya pelit sama diri aku, tapi aku lebih kesayang sama diri aku ya. Kalau beli buah yang aman aja kayak buah pir, apel yang manis. Kemudian selain itu juga melon, itu adalah buah-buahan yang aman. Pepaya, pisang sunpress, barangan, ataupun pisang kepok. Jadi kita harus mengenali apa nih makanan yang cocok sama kita agar nggak sering kambuh-kambuhan ya. Karena kesehatan itu menurut aku lebih penting daripada apapun. Air mati, lagi ngerasain perut panas ya, jadi konsumsi tepung Gerut, tenggorokan mengganjal, panas juga, itu karena reflux ya. Cairan asam lambung kembali ke esofagus karena katup lambung kita longgar atau terbuka. Jadi harus hati-hati ya. Jangan berbaring setelah makan, sering kumur-kumur air garam, dan perbanyak konsumsi air putih yang hangat atau som-som kuku. Hindari makanan pedas, cabai, kopi, soda, kafein yang kecut-kecut juga dihindari ya. Semoga lekas sembuh. Obatnya apa? Bisa konsumsi sukralfat ataupun Lanzo ya. Kalau aku dulu sih selalu dikasih obat itu ada 4 ya, Lanzo, sukralfat, rebamipid, sama dompridon. Ada yang aku konsumsi 30 menit sebelum makan, 1 jam sebelum makan, dan ada juga yang 1 jam setelah makan. Jadi kita harus ikutin sesuai anjuran dokter, karena hanya dokter yang tahu kondisi kita, keadaan kita, dan ya hanya dokter yang tahu ini obatnya buat apa gitu ya. Karena aku juga bukan dokter sih, aku hanya sharing berdasarkan pengalamanku. Kalau sakit ulu hati tembus ke punggung, sakit apa ya bun ya? Itu dari asam lambung. Biasanya ini pertama kita telat makan ya, udah lapar tapi ditunda-tunda. Kemudian yang kedua adalah kecapean, ketiga terlalu banyak mengangkat beban-beban yang berat. Jadi dulu hati kita itu kayak capek ya, kadang itu suka melilit, perih, dan juga kadang sakit. Pokoknya nggak enak bun, tapi kayak sakitnya itu sampai tembus ke belakangnya. Itu berarti asam lambung kita udah naik ya, mahnya juga kambuh, makanya ya jadi bersatu. Caranya gimana bun? Ya duduk, istirahat, tenangkan pikiran, atur nafas, konsumsi air putih, habis itu makan. Makan yang lembut-lembut dulu. Kalau misalnya ada obat-obatan lambung di rumah, konsumsi obat ya, seperti sukralfat itu nggak apa-apa. Kalau mau hitir dengan obat herbal boleh ya, kayak madu zesmak kayak gini, ataupun ya tradisional bisa buat sendiri kayak jahe, kunyit, temulawak, serai, itu boleh-boleh aja. Kalian boleh coba di rumah ya.
Semoga share aku kali ini bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan kalian, bisa motivasi kalian juga untuk sembuh dari asam lambung, cepat bangkit, dan terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga aku membuat kalian semangat, bangkit, dan pulih kembali seperti sedia kala, dan tentunya bisa beraktivitas lagi, karena kesehatan itu penting. Jadi kita harus selalu terapkan 3P, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita jadi kebiasaan yang baik. Terapkan olahraga, jangan lupa bersyukur, jangan suka ngeluh, karena kalau kita makin ngeluh itu makin banyak sensasi yang muncul. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.